mantan calon suami kamu yang gagal menikah. Nonton nggak? Nonton, Kak. Apa dalam pikiran kamu ketika kamu menyaksikan dia duduk di sini, menceritakan semuanya, mengeluarkan unek-uneknya? Dia nangis loh. Kami pun ikut menangis. Dan dia tangisannya juga tulus. Apa dalam pikiran kamu? Kalau untuk aku sih, Kak, intinya mungkin netizen itu kan hanya melihatnya sebelah pihak ya, Kak. Dan memang Yesi sama Rian pun menganggapnya kita baik-baik aja. Tapi dari postingan Yesi yang sempat Yesi posting dan akhirnya booming itu, Rian sempat salah paham sama Yesi. Karena memang dari awal pun Yesi tidak ada kontak lagi sama Rian. Jadi begitu tahu Rian dengan perempuan lain, Yesi menganggap bahwa itu pernikahan Rian gitu. Baik, itu apa yang ada dalam pikiran kamu ya. Iya. Sekarang mari coba kita urai bersama-sama. Kita ingat sekali, Rian Dono duduk di sini menceritakan hubungan kalian pacaran 2 tahun kalau tidak salah, kurang lebih ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kemudian kalian mempersiapkan untuk pernikahan 5 bulan. Iya. Kemudian yang kami dengar bahwa kamu membatalkan secara sepihak karena kamu tiba-tiba di H-3 meminta sertifikat rumah sebagai salah satu maharnya. Kronologis versi dari Yesi seperti apa? Kalau untuk yang chat dia disebar ke sosial media itu, mungkin kalau teman-teman memahami kata-katanya itu bukan meminta ya, Kak, tapi lebih menanyakan bahwa jadi tidak rumah itu dijadikan mahar, karena kemarin pembuatan surat itu belum Yesi cantumkan seperti itu. Oke. Emang sebelumnya ada pembicaraan dari Mas Rian untuk memberikan rumah itu? Ada. Karena Ada. ketika dia duduk di sini dan kalau kamu menyaksikan saat itu kami memberikan pertanyaan kepada Rian Dono dan juga ibunya. Apakah saat pertemuan keluarga kemudian obrolan Rian Dono bersama kamu, apakah sertifikat rumah dimasukkan ke dalam mahar? Dia bilang tidak. Dia justru kaget setelah kamu meminta di H-3. Jadi Rian itu sering ya, Kak, kalau bicara sama aku kayak teleponan, video callan, bahwa menanyakan lah, kamu mau apa maharnya, mau rumah atau sempat disebutkan mobil juga. Yesi bilang terserah, Yesi bilang gitu. Dan emang Yesi ngomong yang namanya mahar itu bukannya harusnya ditulis, tercantum di buku nikah dan diucap di ijab kabul kan, Kak, gitu. Makanya sempat pas H-3 itu, iya ya, Yesi belum menanyakan soal itu, makanya ditanyakan lagi lah ke Rian gitu. Baik, Yesi, tapi Rian Dono dan ibunya bercerita. Ini kita supaya kamu Iya. bisa mengklarifikasi Iya. ya, supaya berimbang juga pastinya. Rian Dono dan ibunya bercerita bahwa kalau berbicara soal rumah, mereka sudah mempersiapkan rumah yang nantinya bisa ditempati oleh kalian berdua. Iya. Tanggapan kamu? Tanggapan Yesi yang namanya kalau Rian awalnya bilang mahar dan tiba-tiba memang sudah disiapkan, itu kan antara mahar dan dipersiapkan itu beda ya, Kak. Maksudnya kalau memang sudah dipersiapkan itu berarti lebih ke orang tuanya memberi fasilitas untuk kami berdua nanti setelah menikah. Tapi yang namanya kalau misalnya Rian sudah menyebutkan bahwa iya maharnya rumah, Berarti itu udah milik kamu gitu. bukan, maksudnya lebih kayak ke ini, Kak, apa ya, yang namanya mahar itu pasti harus tercantum lah intinya di buku nikah itu kan, di surat nikah itu. Baik, tercantum atau tidak, tapi kan pada akhirnya rumah itu akan menjadi milik kalian berdua Iya. dan ditempati kalian berdua. Iya. Kan Tapi selayaknya dengan- seorang menantu harusnya bersyukur kan, Iya. sudah mendapatkan fasilitas dari ibu mertua loh. Tetapi Kita juga nggak perlu dengan- pusing-pusing untuk mencari tempat tinggal. Iya betul. Dan dengan kamu meminta sertifikat itu artinya apabila itu bentuknya mahar, sertifikat yang mengatasnamakan kamu maksudnya. Bukan, Kak. Jadi- Intinya kalau misalnya Yesi di situ sebenarnya nggak ada chatan membahas sertifikat ya, Kak, tapi cuma menanyakan rumah jadi enggak untuk dijadikan mahar juga gitu.